Kalau saya bangga ya, karena dalam diri saya ini toleransinya tuh kuat sekali. Jadi kalau orang ngomong toleransi, saya sendiri udah toleransi gitu. Saya membawa nama Nur Khotimah, tetapi agama saya Hindu gitu. Di sana itu kita mengungkap keberadaan kanal atau jaringan air pada masa Majapahit. Dan itu menurut saya itu penelitian yang membuat saya banyak belajar di situ karena waktu itu melibatkan 100 peneliti dari seluruh Indonesia gabungan itu kayak padahal di kita itu kan mengenal istilah desa Kalapatra di mana kita berada ya di situ yang kita junjung gitu dan ini berkaitan dengan Prambanan kita akan coba menggunakan sesaji yang pada waktu itu digunakan itu sudah kita temukan di 25 prasasti. Om Swastiastu, Salam Rahayu, pemirsa Hindu Channel. Pada hari ini Hindu Channel telah berhasil mengundang generasi muda Hindu yang cerdas, cantik, dan berwibawa. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa di studio Hindu Channel. Om Swastiastu, Mbak. Om Swastiastu. Mbak, siapa namanya, Mbak? Saya nama asli Nur Nama Khotimah. asli Nur Khotimah. Yes. Nah, Mbak Nur Khotimah, sebelum kita berbincang atau memberikan edukasi kepada masyarakat, ada tebak-tebakan dulu nih, Mbak. Biar apa tuh? tebak-tebakan khusus untuk Mbak yang luar biasa cantiknya. Nah, yang pertama, Mbak Nur Khotimah milih Jakarta atau Jogja? Harus cepat. Jogja. Alasannya? Karena di Jogja ada Candi Prambanan. Wah, luar biasa. Yang kedua, Oke. milih dokter atau milih suami? Dokter. Kenapa? Karena saya akan fokus ke pendidikan dulu baru ke suami. Nah, luar biasa. Yang terakhir, milih dicintai atau mencintai? Dua-duanya. Satu, harus milih satu, harus milih satu. Dicintai. Dicintai kenapa? Karena kalau kita dicintai itu kita bisa membalas cintanya. Luar biasa. Saya mau balas cinta Mbak hari ini. Mbak Nur Khotimah, berarti saya bisa bertanya berkaitan dengan keseharian Mbak Nur Khotimah agar pemirsa Hindu Channel mengetahui. Tentu saja berkaitan dengan keseharian Mbak Nur Khotimah. Nah, di lingkungan Mbak Nur Khotimah ini seperti apa sih kok bisa ya berkaitan dengan nama Mbak Nur Khotimah ini kan kalau berkaca pada Hindu, nama Nur Khotimah ini loh yang menjadi sorotan gitu ya. Oh, I see. Jadi memang di keluarga saya itu bapak saya itu emang dari Muslim ya. Keluarga mama saya itu dari Hindu gitu kan. Jadi si mbah saya dari bapak itu udah bilang nanti kalau cucu saya lahir itu kalau cewek dikasih nama Nur Khotimah gitu. Cuman kan karena kita jadi apa ya, toleransi agama di keluarga kita tuh kuat banget. Jadi kalau saya menggunakan nama Islam nanti agama saya Hindu, kalau saya menggunakan nama Hindu nanti agama saya Islam gitu. Jadi memang sudah ada toleransi seperti itu sih. Berarti Mbak Nur Khotimah pernah melakukan hal yang memang berkaitan dengan kedua keyakinan tersebut, mungkin sholat atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan dua keyakinan ini. Enggak. Jadi memang dari kecil saya Hindu. Saya Hindu, Mbak Nur Khotimah Hindu. Ada hal yang menarik di keluarga mungkin yang pernah dialami Mbak Nur Khotimah? Kalau hal menarik apa ya? Kalau dari kecil itu memang saya lahir dari Hindu ya. Maksudnya lahir di akte itu emang sudah Hindu gitu kan. Paling setelah ini aja sih, sesudah di masa-masa SD gitu kan, kadang ditanyain, kamu kenapa sih agamanya Hindu sendiri gitu kan. Terus ya nggak apa-apa gitu kan, Hindu sendiri di sekolah. Cuman kan di desa saya itu kebetulan kan saya tinggal di desa nih, di desa Tambakan itu agama Hindunya itu banyak. Jadi ya udah dari kecil ya memang sudah familiar dengan Hindu, udah sering ke pura kayak gitu. Mbak Nur Khotimah, kalau berbicara tentang keseharian Mbak Nur Khotimah yang memang dari background keluarga, secara support dari keluarga sampai saat ini itu ya mungkin di sisi lain ada support keluarga, di sisi lain juga ada mungkin pacar gitu kan.
Kalau support keluarga sih, mama saya mendukung banget ya, bapak saya juga mendukung banget. Kamu mau, jadi keluarga saya itu tidak ada paksaan, jadi membebaskan. Kamu mau memilih agama apa saja terserah. Yang penting itu harus sesuai dengan hatinya gitu. Jadi memang tidak ada paksaan gitu. Kalau hati pacar? Kalau hati Mendukung, pacar, pada saat itu atau sekarang? jadi memang sebelumnya saya memang pacaran dengan non ya, Yeah. dengan yang non gitu. Itu sempat membuat geger beberapa senior di Klaten sih. Viral gitu lah ya kan. di Klaten. Iya gitu kan. Terus sampai bilang, oh ini anak pasti nanti bakal pindah agama nih gitu kan. Terus urusan pindah agama apa enggak itu adalah urusan hati gitu kan. Cuman ya itu karena saya sudah berjanji dengan leluhur dengan Prambanan bahwa hidup dan mati saya ada di bumi Mataram, hidup dan mati saya ada di Hindu. Jadi apapun yang menghalangi saya pasti akan saya abaikan. Entah itu pacar saya, kalau misalkan dia kamu harus ngalah gitu, lebih baik kita cukup aja sampai Itu di sini. pas waktu gitu. pacaran Mbak dicintai apa mencintai itu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Nah, Mbak Nur Khotimah apakah pernah mengalami sebuah kebingungan dalam memilih, dalam belajar atau memilih tempat-tempat sekolah, apalagi Mbak Nur Khotimah lulusan UGM. Ya UGM. Nah, apakah ada kebingungan kok bisa nyampe ke UGM ini gitu? Jadi kenapa saya bisa kuliah di UGM? Jadi sebenarnya gini, ketika kan saya SMK ya, saya SMK jurusan akuntansi. Akuntansi ya kan. Kemudian kuliah di UGM jurusan arkeologi. Itu kan seperti ini ya, seperti berlawanan gitu kan. Karena kan akuntansi lebih ke keuangan, arkeologi itu lebih ke benda-benda cagar budaya. Cuma Ya, ketika, tapi memang harusnya ada kaitan. Ya, memang kan ada kaitannya untuk sih. melestarikan cagar budaya ini butuh keuangan juga benar kan sekali, akuntansinya. benar. Jadi pada waktu itu memang dari mama saya itu membebaskan, kamu mau memilih jurusan apa aja itu terserah, yang penting kamu yaudah yang penting dari hati kamu gitu kan. Cuman yang waktu itu agak keberatan itu mah dari teman-teman saya gitu kan. Teman-teman di lingkungan. Di lingkungan gitu kan. Kenapa kamu milih jurusan arkeo? Kenapa nggak akuntansi yang itu kamu kuliahnya di STAN aja gitu kan? Karena apa ya? Saya cinta sama, sebenarnya waktu itu saya nggak ngerti ya jurusan jadi sebenarnya saya milih jurusan arkeologi itu seperti nggak salah secara nggak sengaja tuh salah ngeklik. Jadi pada waktu itu kan memang sejak kecil kan kita Tawur Agung ya, Tawur Agung kan di Candi Prambanan, jadi sudah familiar dengan yang namanya Candi Prambanan gitu kan. Nah, ketika mau masuk ke kuliah itu tuh ada mahasiswa UGM itu datang ke pura saya di Pura Wisnu Sakti itu KSS. Jadi kalau KSS itu penyambutan mahasiswa baru UGM gitu kan, yang mahasiswa Hindu itu datang ke pura saya selama 3 hari 2 malam gitu kan. Nah, secara nggak langsung kedatangan mereka itu merubah pola pikir saya, gitu kan. Terus dan pada saat itu mereka ada namanya buku KSS gitu ya. Di situ kan ada nama panitianya, jurusan gitu kan. Nah, ada tuh nama panitia dengan jurusan arkeologi gitu kan. Waktu itu saya mikir jurusan arkeologi kayaknya saya belum pernah denger dan nggak familiar gitu kan. Kalau akuntansi, kedokteran, teknik-teknik gitu kan kita tahu gitu kan. Arkeologi ini apa ya gitu kan. Awalnya waktu saya mau daftar kuliah itu mau ngekliknya sejarah. Nah, sejarah sama arkeo itu kan atas bawah tuh. Sebelum ngeklik saya telepon kakaknya yang di buku KSS itu kan, kebetulan ada nomor teleponnya. Saya tanya, "Kak, ini jurusan arkeologi ini tentang apa?" gitu kan. Dia bilang jurusan arkeologi itu tentang candi. Udah, kata kuncinya candi, karena emang saya udah cinta candi sejak kecil kan. Jadinya yaudah aku langsung klik, nggak usah pikir panjang, langsung klik jurusan arkeologi gitu. Pada saat itu berapa yang mendaftarkan? Lumayan banyak juga untuk di arkeologinya. Saya kurang tahu ya, karena saya mendaftarnya itu melalui jalur bidik misi prestasi. Jadi di UGM itu kalau nggak salah waktu itu tahun 2010 bidik misinya itu 500 orang kalau nggak salah. Karena program bidik misi pada saat saya masuk kuliah itu program baru, benar-benar baru gitu kan. Jadi harus tungkara. UGM. Nah, terus sekarang pendidikan. Apa kalau misalnya diimbangi secara perasaan ya sih gitu kan. Kalau kita udah berbicara perasaan itu kan pasti kita harus punya planning ke depannya seperti apa gitu kan. Kalau posisi sekarang apakah ada plan untuk ke jenjang selanjutnya gitu kan. Mungkin pasangannya sekarang udah lumayan ini nih, mapan gitu kan.
Kalau untuk pendidikan jelas kan saya sekarang udah S2 ya. S2. Udah lulus S2, S2-nya di UGM, tesis saya ngambil tentang Candi Prambanan. Kemudian ini saya lagi coba mau lanjut S3. Di? S3 rencananya di luar negeri. Ngambil pasti tentang ya. apa itu S3? Kalau S3 saya lebih mau ngambilnya tentang tourism management heritage gitu. Jadi tentang manajemen pariwisata cagar budaya gitu. Berarti pasangan nanti dulu lah. Pasangan kalau bisa nanti jalan lah. Maksudnya tuh apa ya? Oh, Saya tuh berarti tipikal sekali dayung lah ya. ya, Bisa. tipikal wanita yang nggak mau dikalahkan. Oh. Nggak mau dikalahkan. Jadi misalnya gini, misalkan nih pasangan saya tuh misalkan S2, saya harus S3 gitu. Oh gitu. Nanti kalau pasangannya minder sama Mbak Nur gimana? Karena apa ya? Karena saya kan kayak agak introvert, ya nggak introvert sih, maksudnya kayak agak menjaga diri gitu kan, jangan sampai nanti kayak aku tuh kayak kalah, ya bukan kalah dalam artian yang itu enggak, maksudnya jangan sampai kalah pamor itu kan satu orangnya tuh satu ngelit ya, sukanya tuh ngelit, saya nggak suka dipimpin jujur, saya nggak suka jadi anak buah, saya sukanya itu mimpin gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya sama cowok gitu ya kamu harus nurut sama aku, bukan aku nurut sama kamu. Nah, terus nanti gitu. kalau misalnya saya ada niat gitu kan untuk masa saya dipimpin sama Mbak Nur Khotimah gitu. Ya kita harus berjalan seiringan. Berarti seenggaknya gitu. imbang lah ya. Iya, gitu. seharusnya Oke, imbang nah, gitu. ini kita berbicara cinta gitu kan. Sebelum kita ada kelanjutan ini, kita mungkin minum dulu biar enggak. Oke, gitu kan. sih. Ini di channel ya? Ya, Hindu Channel ini Mas, apa ya, keren. harus kreatif lah kita Bener. sebagai anak bangsa gitu kan. Nah, Mbak Nur Khotimah, kita sudah berbicara tentang cinta. Jadi saya mau bertanya sama Mbak Nur Khotimah yang cantik. Pertanyaannya, apakah di arkeolog itu belajar tentang tulang dan tentang fosil? Iya, salah satunya. Oke, jadi kita boleh tukar tulang? Boleh. Boleh. Kamu jadi tulang rusukku, aku jadi tulang punggung. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang agama Mbak Nur Khotimah. Nah, sebenarnya arti dari nama Mbak Nur Khotimah ini apakah diambil dari bahasa Sanskerta? Apakah diambil dari bahasa tentang sastra-sastra, atau mungkin karena tadi berbicara tentang keyakinan orang tua. Nah, sebenarnya itu apakah ada makna di dalam agama tersebut nama Mbak Nur Khotimah? Oke, jadi kalau untuk nama Nur Khotimah sendiri itu tidak lazim di Hindu ya. Di sastra Hindu, di Sanskerta itu nggak ada. Karena memang nama Nur Khotimah itu ada di bahasa Arab kalau saya nggak salah. Jadi Nur itu cahaya, Khotimah itu terakhir. Jadi seperti cahaya terakhir kayak gitu. Itu arti namanya. Memang itu sangat Islami banget. Nah, kalau nama Mbak Nur Khotimah itu memang berasal dari bahasa Arab, sebagai pribadi Mbak Nur Khotimah membawa nama Nur Khotimah ini yang dirasakan dari kecil sampai sekarang ini apa, Mbak? Kalau saya bangga ya, karena dalam diri saya ini toleransinya tuh kuat sekali. Jadi kalau orang ngomong toleransi, saya sendiri udah toleransi gitu. Saya membawa nama Nur Khotimah, tetapi agama saya Hindu gitu. Kan sekarang juga banyak kan nama-nama Hindu juga yang menggunakan nama bahasa Arab, kemudian nama-nama non Hindu juga menggunakan nama-nama Hindu, itu kan juga banyak gitu. Nah, tapi Mbak Nur Khotimah ini memang sudah belajar tentang agama dari dasar nih, mungkin dari kecil bersama orang tua gitu kan, itu sudah belajar tentang agama sebenarnya dari kecil, atau baru belajar di SMP atau SMK gitu? Oh enggak, dari kecil. Jadi saya memiliki kakak sepupu saya itu pada waktu itu dia kuliah di STHD. Jadi STHD itu Sekolah Tinggi Hindu Dharma yang ada di Kabupaten Klaten. Nah, kakak sepupu saya itu salah satu mahasiswa di sana, mahasiswa Hindu. Secara nggak langsung saya belajar agama itu dari dia, dan dari kecil itu memang saya rajin banget ke pura, tiap hari ke pura. Pokoknya kalau ke pura, orang-orang ke pura saya ikut ke pura gitu. Dan itu memang belajar agama tuh di sana. Jadi ngapalin Gayatri Mantra, Trisanja itu sebelum saya TK tuh saya udah hafal tuh. Gitu. Nah, Mbak Nur Khotimah kalau bawa nama Nur Khotimah ini mungkin kan sekarang dikenal lah di kampus atau sampai udah mau ke S3 gitu kan. Ada kejadian-kejadian atau bertemu dengan
orang besar gitu, kok namanya Nur Khotimah gitu, pernah nggak? Oh itu sering banget. Sering ya? Sering banget. Jadi pada waktu saya masuk mahasiswa Arkeo, itu kan mahasiswa S1 itu kan kita kuliah agama itu kan dijadiin satu ya, yang Hindu-Hindu gitu kan. Pernah kok pada waktu itu dosen saya tuh nggak pernah punya mahasiswa namanya Nur Khotimah gitu kan. Pak itu nama saya Pak Nur. Oh alah iya toh gitu. Terus jadi kayak hal-hal lucu kayak gitu. Terus kayak dan menggunakan nama Nur Khotimah itu kalau di tempat-tempat lain itu malah memudahkan saya menjadi terkenal karena namanya Nur Khotimah tapi agamanya Hindu gitu. Ya. Mbak Nur Khotimah, cinta sudah, agama sudah, kita berbicara tentang keseharian Mbak Nur Khotimah. Di arkeolog itu kan Mbak Nur Khotimah melakukan penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan ini apa sih sebenarnya di arkeolog yang dilakukan oleh Mbak Nur Khotimah? Kalau penelitian di arkeologi itu, jadi di arkeologi itu ada 4 masa ya. Ada 4 masa pembabakan, itu ada prehistori, kemudian ada masa pengaruh Hindu-Buddha, ada masa pengaruh Islam, dan juga ada kolonial. Nah, kebanyakan itu saya sudah meneliti di empat bidang ini. Cuman yang membuat saya penelitian yang paling berkesan itu adalah penelitian ketika di Majapahit, Trowulan. Jadi pada waktu itu ada namanya penelitian terpadu arkeologi Indonesia atau PATI gitu. Nah, di sana itu kita mengungkap keberadaan kanal atau jaringan air pada masa Majapahit. Dan itu menurut saya itu penelitian yang membuat saya banyak belajar di situ karena waktu itu melibatkan 100 peneliti dari seluruh Indonesia gabungan itu kayak bagaimana itu menguji tentang kecerdasan kita, bagaimana tentang kebijaksanaan kita ketika kita memperlakukan tanah gitu kan. Karena kalau dalam penelitian arkeologi itu kita tidak sembarangan asal gali gitu, enggak. Jadi harus diukur dulu kotak galiannya itu gitu kan. Kalau nanti sudah ketemu dengan temuan, bagaimana cara kita memperlakukan temuan itu gitu. Dan tanah yang hasil dari galian itu pun kita harus diayak dulu. Kali saja nanti ada manik-manik, ada emasnya, atau ada temuan-temuan kecil lainnya gitu yang nggak nampak gitu. Nah, kalau berbicara arkeolog dan mungkin purbakala gitu kan, itu kontribusinya di umat itu apa yang sudah dilakukan atau yang seharusnya dilakukan itu seperti apa? Ya, jadi kalau sekarang ngomongin masalah kontribusi di umat dengan ilmu arkeologi itu tentu saja tidak jauh dari Candi Prambanan. Karena kan sekarang Dirjen Bima Sindhu atau Menteri Agama itu kan mengusulkan Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu sebagai tempat religi agama Buddha dan Hindu. Ini kan sedang berjalan. Jadi pada tahun 2015 itu sudah ada MOU antara PHDI Jateng dengan Taman Wisata dengan Dirjen Kebudayaan. Tetapi kan MOU-nya itu masih lintas maksudnya masih antar provinsi sama antar direktorat. Nah, ketika tahun 2018 itu sebenarnya penelitian di tesis saya itu bukan tentang Candi Prambanan, tetapi penelitian saya itu tentang X-ray. Tapi karena cinta saya dengan Candi Prambanan, akhirnya saya berganti haluan meneliti Candi Prambanan. Pemanfaatan Candi Prambanan untuk kepentingan agama Hindu. Dan di situ di dalam tesis saya itu saya rekomendasikan untuk membuat MOU. Gitu. Dan karena pada saat umat mengunjungi Candi Prambanan itu kadang terjadi gesekan di lapangan. Misalkan gini, umat biasanya gesekan yang terjadi itu di Prambanan apa yang di dalam penelitian di dalam kontribusinya itu? Kurang koordinasi. Jadi gini, di Prambanan itu kan dikelola sama 2 kementerian. Ring 1 itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang di Ring 2 itu dikelola oleh PT Taman Wisata yang notabene adalah BUMN. Nah, umat kita itu kalau mau masuk ke Candi Prambanan, kalau mau sembahyang itu kan harus ada izin dulu. Nah, kadang itu ada umat yang tirta yatra ke Candi Prambanan, dia tidak membawa surat izin untuk sembahyang. Ketika sampai di lapangan ditanyain mana surat izinnya gitu kan. Nah, dari pihak Hindu loh, masuk candi kok harus izin sih, mau sembahyang kok harus izin sih. Nah, itu terjadi gesekan-gesekan di lapangan. Nah,
Makanya itu kenapa perlu adanya MOU ini, dan Pak Dirjen Bimas Hindu pun sekarang sedang mendorong upaya untuk goalnya MOU. Jadi kan saya juga salah satu tim kerja Candi Prambanan, saya sekretaris 2 di tim kerja ini. Jadi MOU itu nanti akan melibatkan 2 provinsi sama 4 menteri. Gitu. Nah, Mbak Nur Khotimah, tentu saja pemirsa Hindu Channel pada hari ini mengikuti pembicaraan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari Mbak Nur Khotimah, terus keyakinan yang dianut oleh Mbak Nur Khotimah, dan sampai ke pendidikannya juga gitu. Nah, kemudian pemirsa Hindu Channel juga berharap dan menginginkan tentang harapan dari Mbak Nur Khotimah ke depannya. Ini Prambanan mungkin, atau umat atau generasi Hindu harus seperti apa dan bagaimana? Kalau pertama harapan untuk Prambanan dulu ya. Harapan untuk Prambanan dulu adalah umat Hindu itu bisa selaras, bisa berjalan beriringan dengan BUMN dan dengan Kemendikbud gitu kan. Jadi kita memiliki porsi masing-masing gitu kan. Kalau untuk pelestarian itu dikelola oleh Kemendikbud. Kemudian untuk pariwisata dikelola oleh BUMN. Untuk nanti yang bersifat religius itu bisa dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi berjalannya itu beriringan, tidak saling mendahului gitu. Kan sinergi itu bagus ya, bener kan? Daripada sendiri kan lebih enak kolaborasi. Terus kemudian kalau harapan untuk umat, mari kita jaga dan rawat cagar budaya kita di Candi Prambanan ini. Kita sebagai umat Hindu kan hanya bisa, maksudnya bukan hanya, kita sebagai umat Hindu itu seharusnya merawat candi itu dengan spirit ya, dengan spiritualnya. Kalau fisik jelas kita nggak bisa karena itu bukan tupoksi kita. Ini di tanggal 11 sampai 12 November besok ini, bulan ini kita akan melakukan upacara Abhiseka. Jadi upacara Abhiseka itu semacam piodalan gitu. Nah, upacara Abhiseka ini secara tidak sengaja saya temukan pada saat mengerjakan tesis. Jadi pada waktu itu ngerjain tesis di Candi Prambanan. Candi Prambanan ini dibangun pada saat Walong Gunung Sangwiku 856 Masehi pada hari Kamis Wage gitu kan. Wurukung, jadi itu dijelaskan detail kapan Candi Prambanan itu diresmikan. Kemudian itu ada konversi ke Masehi. Konversi ke Masehi oleh ahli itu ketemulah 12 November 856 Masehi. Pada saat saya ngerjain tesis itu di bulan Mei. Terus akhirnya ini berarti tahun ini ulang tahun nih Candi Prambanan gitu kan. Terus akhirnya udah ayo kita odalin, karena emang belum ada ya odalan di Candi Prambanan, cuman kita menggunakan kata Abhiseka. Jadi Abhiseka itu kan kayak mentasbihkan atau mensucikan gitu kan. Jadi untuk Abhiseka itu tidak hanya untuk orang, tapi juga untuk benda-benda spiritual seperti itu. Dan nanti pada saat ritual Abhiseka itu kita menggunakan sesaji pada abad ke-9. Jadi kan kalau misalkan nih kita di Hindu tuh kan kadang ribut, ini sesajinya harus sesaji ini, harus sesaji ini, harus sesaji ini gitu kan. Nah, padahal di kita tuh kan mengenal istilah desa Kalapatra, di mana kita berada ya di situ yang kita junjung gitu. Dan ini berkaitan dengan Prambanan, kita akan coba menggunakan sesaji yang pada waktu itu digunakan. Itu sudah kita temukan di 25 prasasti. Jadi nanti kita rangkum sesajinya apa saja sih pada abad ke-9, tahu nggak apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Sekarang giliran aku yang bertanya nih. Tidak tahu. Jadi ini sedikit saya jelaskan, di Candi Prambanan itu sesaji yang pada waktu itu digunakan. Jadi leluhur kita pada abad ke-9 itu upacara yang sering dilakukan itu adalah upacara peresmian Sima, bangunan keagamaan. Nah, di situ itu salah satunya itu Sajining Susuk Sima itu kan. Itu ada Skol Dinyun, ada Skol Matiman, ada Analingga gitu kan. Nah, jadi Analingga itu bahasa lain dari tumpeng. Kan kita mengenal tumpeng kan. Nah, itu juga sudah disebutkan di prasasti gitu. Nah, pesan untuk generasi Hindu. Kalau pesan untuk generasi Hindu adalah, ayo teman-teman generasi muda Hindu, kejarlah mimpimu, kejarlah pendidikanmu, jangan pernah takut. Apapun latar belakang keluarga kamu, apapun latar belakang orang tua kamu harus go. Kamu harus tetap go ahead, kamu harus tetap bisa melanjutkan pendidikan kamu. Pendidikan itu penting
pendidikan itu tidak untuk kita memintarin seseorang, tetapi pendidikan itu juga berguna untuk keluarga kita, untuk mencerdaskan anak-anak kita. Karena dengan pendidikan anak-anak kita bisa cerdas, orang-orang di sekitar kita juga bisa cerdas. Itu aja sih. Jadi pokoknya terus, kalau takut nggak punya biaya, ada banyak sekali beasiswa yang bisa diakses. Di Kementerian Agama menyediakan beasiswa, dan di Kementerian Keuangan ada beasiswa namanya LPDP. Terima kasih Mbak Nur Khotimah, luar biasa penyampaian pada hari ini bersama Hindu Channel dan pemirsa Hindu Channel, Bapak Ibu umat sedharma generasi Hindu. Terima kasih mengikuti selalu Hindu Channel, dan pada hari ini perbincangan kita dengan Mbak Nur Khotimah terkait tentang cinta, agama, dan purbakala. Luar biasa. Dan jangan lupa selalu dukung Hindu Channel, berikan ide-ide kreatif Bapak Ibu umat sedharma dengan cara komen, dan dukung, like, subscribe, dan bagikan kepada masyarakat seluas-luasnya. Dan kami tutup bersama dengan Mbak Nur Khotimah, pemuda Hindu, generasi Hindu yang luar biasa. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.